Film ini diawali saat si Neng tiba di tempat neang ilmu dan disebutkan sekolah mahena geus teu usum ka sekolah guys, da usumna diajar di imah. Dimana saat masuk sekolah semuanya diperiksa dari mulai berpakaian, sabuk, jeung nu lainna. Kalian pernah kali ya dicek kayak gitu dan ngerasain risihnya gimana waktu sekolah saat dicek sama bu guru? Is above the knee, Dean's office. Now, just as I suspected, over 2.5 inches. Singkat cerita, jam sekolah udah mulai di mana di dalam kelas bapak guru sedang menjelaskan materi yang berbau You know lah kalau rakyat plus 6 doang ngebahas hal itu di kelas pada semangat apalagi sampai frontal. Singkat cerita, si Neng pun pulang ke rumah dan langsung beberes imah. Setelah sans langsung ae dia nyungsep ke kamar sambil buka laptopnya. Saat si Neng membuka chat, tiba-tiba ada orang yang dikenal ngirim gambar ke si Neng dan menanyakan apakah si Neng udah nikah atau belum. Dari sini nih sumbernya guys, siapin si Otong jangan sampai ngabret ya. Si Neng pun rewas kenapa ada orang nyasar tiba-tiba nanyain kayak gitu terus ngirim gambar. Si Neng pun mikir karena belum tahu tentang apa-apa, apalagi hal yang kayak gitu. Ya wajar lah karena si Neng itu masih polos guys, belum tahu apa-apa masalah kayak gituan. Beda sama kalian yang udah tahu sejak lahir. Karena si Neng penasaran, akhirnya dia ngebalas chat dari orang yang gak dikenal itu. Karena saking penasaran dan saking betah, si Neng tiba-tiba tersugesti otaknya karena si orang yang ngechat si Neng itu nyuruh untuk nyoo apem embemnya. Dan si Neng pun mencoba perlahan. Namun karena keenakan, si Neng langsung ngegas dan otaknya langsung jalan-jalan ke planet Mars sambil membayangkan kalau dia sedang adu gabrut bersama cowoknya. Wah gak beres nih, si Neng udah mulai nakal. Singkat cerita, PCS pun berakhir dan esok harinya si Neng masuk ke sekolah deui. Namun si Neng salah tingkah karena orang-orang dari mulai teman sekelas sampai kang kantin tahu kalau si Neng itu semalam PCS sama seseorang sampai si Neng nyoo ampem embemnya. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang tahu ya? Waduh, kasihan nih si Neng, tapi gua bodo amat lah soalnya gua mau hanya ceritain doang. Oke lanjut guys, si Neng pun malu dan salah tingkah karena kelakuannya diketahui sama semua orang di sekolahnya. Namun karena si Neng polos, si Neng pun bodo amat karena belum ada bukti dan orang-orang yang ada di sekolah pun hanya pabeja-beja. Namun karena merasa bersalah, si Neng langsung konsul ke bapak mengenai masalah ini dan langsung si Neng dirukiah biar gak berdegong lagi. Setelah itu sekolah si Neng mengadakan acara privat bagi semua murid yang jauh dari sekolah. Singkat cerita, si Neng udah sampai di tempat tersebut. Dan rombongan pun disambut hangat oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah senior dari sekolah tersebut. Akan tetapi tatapan si Neng tertuju pada seorang laki yang tangannya itu banyak bulunya. Wah, bau-bau traveling lagi nih si Neng. Sampai akhirnya si Neng pun benar-benar traveling ke cowok yang banyak bulunya itu. Ah, mantap juga cowok berbulu ya. Sampai akhirnya si Neng masuk ke tempat retreat tersebut dan acara kelas pun langsung dimulai dan pembagian kelompok. Dan gak disangka si Neng dimontori oleh cowok berbulu lebat itu yang disukai oleh si Neng sendiri guys. Si Neng pun senyum-senyum dan hati si Neng pun berbunga-bunga lah. Ah, yang diimpikannya akhirnya terwujud guys. Saat satu-satu ditanyakan asalnya dari mana si Neng langsung salah tingkah karena dia malu ditanya sama cowok itu. Ajig geuleuh aing da kanu kieu. The best part. Saat perkenalan kelompok telah usai, si Neng langsung nyungsep ke kamarnya yang sudah dibagi oleh pengurus pondok tersebut. Dan si Neng langsung disuruh untuk mengumpulkan jam tangan serta handphone yang dibawa. Namun si Neng hanya mengumpulkan jam tangannya saja dan si Neng bilang ke petugas tersebut kalau dia gak bawa HP ke tempat tersebut. Ternyata HP itu sengaja gak dikumpulin untuk memuaskan nafsu si Neng dengan kesangburtannya. Dan benar saja saat si Neng gabut di tengah malam, dia mainin HP Cinitnit tahun 90-an yang ada game ularnya itu. Entah kenapa si Neng ngerasa bosan dan tiba-tiba ada notif SMS ke HP tersebut berkali-kali sampai akhirnya si Neng ngerasa kalau getaran itu bisa bikin dia traveling. Dan benar saja si Neng langsung menjepit HP tersebut ke ampem embemnya. Ah anjim, sungguh nikmat sekali. Keesokan harinya si Neng dan renengannya pergi ke hutan untuk tadabur alam. Saat di perjalanan si Neng melihat temannya keseleo dan ditolong oleh si cowok cem-ceman si Neng tersebut.
Namun karena si Neng merasa cemburu, karena si Neng mikirnya si cewek tersebut hanya memanfaatkan situasi dan berpura-pura, akhirnya si Neng pun menjatuhkan diri pura-pura keseleo biar ditolong sama si cowok itu. Dan akhirnya si cowok tersebut peka dan menolong si Neng yang keseleo. Ah, si eta modusna Gusti diajar si tuman gitu. Saat pulang ke mes, tiba-tiba HP Cinitnit si Neng bergetar dan ketahuan sama seniornya yang niatnya itu mau ngajak si Neng main. Karena ketahuan, akhirnya HP si Neng dibawa dan si Neng pun dihukum. Kasian ya si Neng gak bisa ngocok salad lagi. Karunya euy. Karena ketahuan HP-nya malah diumpetin di kamarnya, si Neng pun dengan wajah manyun menjalani hukuman tersebut dengan bersih-bersih ruangan mes. Saat si Neng sedang pel ruangan bapac-bapac pembimbing, secara diam-diam dia memakai komputer si bapac tersebut. Dan si Neng ngechat orang yang sekontak sama bapac pembimbing itu untuk menanyakan apa yang dimaksud dengan ngocok salad. Karena si Neng masih penasaran dan pengen tahu artinya itu apa. Anjing wanita polos gini ya. Pagi pun tiba, saat semua sedang sarapan di kantin, tiba-tiba bapak-bapak pembimbing itu ngumumin kalau komputernya itu udah ada yang ngebuka. Sontak si Neng pun langsung kaget dan takut ketahuan. Namun si Neng pura-pura gak tahu aja dan dengan santainya dia terus makan di kantin itu. Namun karena si bapak tersebut curiga pada si Neng karena saat itu yang membersihkan ruangannya adalah orang yang menjalani masa hukuman, akhirnya si Neng dipanggil dan dibawa ke ruangan untuk diinterogasi. Namun karena si Neng itu takut kalau ngaku bahwa dirinya lah yang menggunakan komputer tersebut, si Neng pun akhirnya bungkam dan tidak mengakui kesalahannya. Si Neng pun lanjut menjalani masa hukumannya dengan bersih-bersih lagi. Namun saat sedang mengepel lantai, tiba-tiba gagang pelan itu sengaja lewat di antara selangkangan si Neng. Oh jelas si Neng merasa tergugah apemnya dan ngerasa geli-geli gimana gitu. Dan dari situ si Neng pun langsung memanfaatkan gagang pelan itu untuk dijadikan bahan traveling sampai akhirnya si Neng pun udah berada di puncak kesangbutan yang hakiki. Haduh, sungguh kau sangbrut sekali, Neng. Namun sayangnya saat menikmati kesangbutannya, si Neng pun dikejutkan sama nenek-nenek yang datang ke ruangan tempat si Neng itu bersih-bersih. Dan tiba-tiba nanyain teh. Aji tiba-tiba nanyain teh. Dan si Neng pun terkejut, untungnya si nenek-nenek itu gak lihat apa yang sedang dilakukan si Neng. Duh, kasihan sekali, belum sampai ngecrot kayaknya itu masih nongol si cainya. Lanjut cerita, si Neng pun langsung melanjutkan bersih-bersih di ruangan lain. Namun si Neng terkejut dan terheran-heran guys saat melihat si bapac-bapac yang selama ini selalu mendampingi dan menasihati muridnya. Taunya si bapac tersebut sama aja ke si Neng. Ternyata doyan nonton adu gabrut di laptop. Si Neng pun memperhatikan si bapac itu dan si bapac pun nyoo sosisnya sampai ngecrot. Duh, nu malu aja ya film Scene pun berlanjut di sebuah danau yang bikin hati adem. Si Neng pun main ke sana dan tanpa sengaja guys bertemu sama cowok yang selama ini dia sukai. Sampai akhirnya si Neng pun gak tahan melihat si cowok itu dan di danau itulah terjadi momen adu jigong. Namun sayangnya karena si cowok itu sadar bahwa danau itu bukan tempat adu jigong, dia pun menyudahi adu jigong itu dan berkata kepada si Neng. Si Neng pun galau gak karuan guys karena cowok yang selama ini dia sukai malah menolaknya saat adu jigong. Si Neng pun pergi ke klub malam dan di sana dia menghabiskan waktunya sendiri dengan meminum anggur tiis. Saat di klub malam tersebut, si Neng ngobrol sama ibu-ibu pemilik klub tersebut dan dia saling curhat. Biasalah emak-emak kayak gimana kan mulutnya ada dua. Mereka mulai asik ngobrol sampai akhirnya si Neng menanyakan ke pemilik klub tersebut mengenai dan apa arti dari ngocok salad. Gua ulangi ya, mengenai dan apa arti ngocok salad. Karena saking polosnya si pemilik klub tersebut tertawa akan pertanyaan si Neng tersebut. Dan akhirnya memberitahu bahwa ngocok salad itu ngaletakan bool batur. Aji kebayang. Singkat cerita karena si emak pemilik klub itu khawatir si petugas sekolahnya takut nyamperin ke klub malamnya. Akhirnya si Neng diantar pulang ke mes.
Pagi pun tiba dan ini adalah hari dimana si Neng terakhir di tempat retreat tersebut. Saat penutupan mereka semua saling berbagi pengalaman apa yang sudah dialami di tempat itu. Namun semua orang tidak mau memulainya dan akhirnya si Neng lah yang langsung maju. Dengan nada so bijak si Neng pun mengeluarkan kata-katanya bahwa hidup itu jangan munafik. Jangan fokus pada masalah tanpa memperdulikan orang lain. Wow, si Neng ini meskipun sang brutan tapi bijak juga ya. Dan akhirnya mereka semua dipulangkan ke rumahnya karena udah selesai di retreat itu. Sesampainya di rumah, si Neng pun langsung tancap gas dengan menyetel CD yang ada di rumahnya. Dan apalagi yang dilakukan dia guys, dia langsung ngodok apemnya untuk memuaskan hasratnya yang dipendam selama beberapa hari ke belakang. Dia langsung ngodok apemnya untuk memuaskan hasratnya yang dipendam selama beberapa hari ke belakang. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itu aja guys review film kali ini, sungguh sangat bikin si Otong tegang. Semoga si Otong gak sampai nahan cairan yang keluar ya. Jika kalian suka silahkan subrek dulu biar gak ketinggalan video lainnya dari Mamang Capluk. See you guys.